Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan rangkaian konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN. Dan pemirsa, rangkaian konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN di Jakarta ditutup dengan acara gala dinner atau jamuan makan malam yang menorehkan kesan spektakuler dengan sederetan hiburan dari pentas seni dan budaya yang menggemparkan hutan kota Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta tadi malam. Dan berikut pemirsa kami rangkum kembali momen kehebohan tersebut dalam rangkuman gala dinner KTT ke-43 ASEAN Jakarta. Berlokasi di hutan kota GBK yang merupakan area terbuka dengan pemandangan gedung pencakar langit ibu kota. Demi memberikan hiburan terbaik bagi para tamu, pemerintah memainkan 3D mapping dengan gedung-gedung pencakar langit kawasan bisnis Sudirman sebagai latar belakangnya. 3D mapping menampilkan permainan cahaya dan visual yang memukau. Gala dinner KTT ke-43 ASEAN di hutan kota GBK kemarin malam begitu penuh warna dan keceriaan. Bukan hanya sajian menu Nusantara The Forest yang memanjakan lidah para tamu negara, namun aksi panggung hiburan yang penuh warna dan ragam budaya. Para tamu negara dihibur dengan pertunjukan lagu daerah, lagu pop, hingga jenis musik asli Indonesia dangdut. Aksi hiburan pada malam gala dinner terbagi menjadi 4 tema, yaitu The Sound of Indonesia, The Soul of ASEAN, The Wave of Tomorrow, dan The Epicentrum of Growth. The Sound of Indonesia dibuka dengan permainan alat musik khas NTT Sasando. Sementara itu, pada tema The Soul of ASEAN, para penari menggunakan kostum dengan hiasan ikon negara tersebut. Land of the Ascending Dragon. Welcome to Indonesia, the land of unity in diversity. Selain atraksi hiburan, busana para delegasi dan kepala negara juga turut menyita perhatian. Batik masih menjadi diplomasi pemerintah dalam mengenalkan budaya Indonesia lewat makna pada motif batik. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara tampil mengenakan baju adat khas Betawi. Presiden tampil dengan atribut lengkap seperti jas abang, tutup kepala dan kain bernuansa merah, serta golok dan kuku macan. Sedangkan ibu negara tampil cantik dengan balutan kebaya encim berwarna orange dan ungu dalam gala dinner tersebut.
Mendekati akhir acara, kemeriahan semakin terasa saat lagu dangdut Cikini Gondang Dia yang dibawakan Aureli Moeremans berhasil menarik para delegasi ikut bergoyang menikmati kemeriahan tersebut. Terlihat Perdana Menteri Timur Leste Sanana Gusmao dan Ibu Negara Filipina Liza Araneta Marcos tampak ikut berjoget. Tidak mau kalah dengan tamu negara, sejumlah menteri tertangkap kamera ikut berjoget. Pemirsa, dalam rangkaian acara spons program KTT ke-43 ASEAN 2023, Ibu Iriana Joko Widodo dengan bangga memperlihatkan wajah Indonesia kepada para pendamping pemimpin negara ASEAN dan mitra di Taman Mini Indonesia Indah, tepatnya di Danau Archipelago. Dalam acara tersebut dihadirkan sejumlah pertunjukan budaya, berbagai macam kesenian, kuliner, adat, dan budaya khas Nusantara. Selamat datang di Indonesia. Konsep umum Ibu memberikan arahan kepada kita semua bahwa spons program harus memorable, artinya memberi kesan baik ketika para spons program ini selesai mengikuti acara, harus membawa kesan yang baik gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah intimate, memberi ruang untuk interaksi sehingga tidak terasa kaku, sehingga interaksinya baik seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Dengan mengemas dengan berbagai sajian seni budaya. Kita tadi lihat bahwa seni budaya yang ditampilkan cukup beragam ya, dari mulai menyanyi, menari, kemudian ada pencak silat, bahkan juga ada drama kolosal yang ditampilkan oleh adik-adik kita. Juga bahkan kita juga menghadirkan adik-adik dari sanggar lukis ya, di mana di sana juga ibu-ibu ini surprise karena diminta untuk menggoreskan satu goresan begitu di atas kanvas, kemudian adik-adik ini menyelesaikan lukisannya sesuai dengan apa yang mereka bayangkan, dan ini menjadi bagian dari souvenir atau cenderamata yang diberikan oleh Ibu Negara kepada para sposes di samping cenderamata lainnya. Ibu juga memberikan arahan kepada kita bahwa ini juga kesempatan untuk mempromosikan UMKM kita, bahwa banyak produk-produk lokal kita yang memang layak go internasional. Tadi kita lihat ada tas, ada fashion, ada makanan sehat, kemudian ada berbagai tampilan produk lain yang juga itu, bahkan keramik juga, yang itu juga bisa dibawa sebagai oleh-oleh para first ladies. Semua tamu-tamu yang hadir ini menyampaikan rasa kebahagiaan, kepuasan, bahkan semakin merasa dekat begitu ya dengan Ibu Negara, sehingga Ibu Negara pun juga sangat puas dengan kegiatan ini. Mereka terharu, Ibu Negara itu juga terharu. Kenapa? Karena dari mulai tampilan budaya, kemudian makanan, bahkan tarian, ini semuanya mewakili negara-negara yang hadir, sehingga ini very touching ya, sangat menyentuh, dan merasa bahwa meskipun yang hadir banyak, tetapi merasa bahwa secara personal sangat diperhatikan oleh Ibu. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Iriana menerima kedatangan para wakil negara peserta KTT ke-43 ASEAN Jakarta di area bernuansa hutan hujan tropis di lobi Jakarta Convention Center. Area penyambutan yang menghadirkan alam Indonesia berupa hutan hujan tropis dan air mancur ini mencerminkan bagaimana Indonesia dan ASEAN sesuai tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth terus berkomitmen menjaga kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem demi masa depan dunia yang lebih baik.
Dan pemirsa, siapa sosok di balik perancang alam Indonesia hadir dalam venue KTT ke-43 ASEAN? Berikut informasi selengkapnya. Nah, untuk KTT kali ini yang ke-43 di Jakarta, di JCC, konsepnya adalah memang kita mau menampilkan alam Indonesia ke JCC yang berada di jantung ibu kota, kota metropolitan Jakarta gitu. Jadi kita tampilkan alam Indonesia dengan air terjun, itu juga konsepnya sebenarnya mencerminkan juga tema dari ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, bahwa memang komitmen Indonesia dan negara ASEAN untuk tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem, walaupun kita klaim kita menjadi pusat dari pertumbuhan dunia gitu. Jadi itu adalah satu komitmen yang dijaga oleh negara ASEAN dan Indonesia, menjaga keberlangsungan kelestarian alam menjadi salah satu prioritas gitu. Mungkin juga air terjun juga mencerminkan mungkin kekompakan dan kerjasama yang erat dari anggota negara ASEAN. Itu ibaratnya mata air yang terus mengucur untuk kesuburan dan pertumbuhan dunia gitu. Kita harus bisa membawa ini ke satu bangunan yang JCC kan emang Jakarta gitu ya, di kota gitu. Jadi kita kalau KTT kemarin atau beberapa KTT kemarin kan kita dibawa ke tempat yang eksotik. Kalau sekarang kita mencoba membawa keeksotikan tersebut ke JCC. Dan JCC itu juga baru direnovasi oleh PUPR, jadi cukup baik ya, dengan tim Hanawal, dengan Mas Bobos, terus juga dengan Buju Arsitek. Jadi kita coba bawa ini istilahnya membuat satu cerita, tapi juga tetap mempertahankan bangunan yang ada, interior yang ada. Challenge-nya memang juga skala-skala bangunannya, ruang-ruangnya cukup besar terhadap meja-meja yang tidak semua besar ya. Jadi kita harus ada yang dikecilkan secara skalanya. Jadi kita mengecilkan ruang tersebut dengan beberapa totem-totem. Tapi juga kita ada juga membuat ruangannya menjadi besar dengan LED gitu ya. Juga di plenary yang kita harus coba buat sesuatu yang kita pengen bikin sesuatu yang beda, jadi kita coba bikin panggung yang di tengah dengan gelombang-gelombang di sekitar dengan LED juga. Jadi harapannya ini membuat satu experience bahwa KTT ini ada di satu bangunan di Jakarta, tapi juga tadi seperti Elwin bilang, alam dan bisa di experience oleh negara-negara, oleh leaders-leaders dengan baik gitu. Kita di Hutan Kota kita diminta Mas Wisnu Tama ya, bikin satu lorong di mana leaders dia berjalan menuju panggung, tapi kita bikin kayak lorong bambu di sana supaya waktu masuk dia punya experience yang cukup alam lah ya di Jakarta gitu, nyaman dengan suasana tanaman dan lain-lain. Cuman yang pasti itu kita berpikir ini di Jakarta, jadi resource-nya kan banyak dan dekat gitu ya. Ternyata ini salah satu KTT yang paling challenging karena ruangnya paling banyak, waktunya sangat mepet karena kita mungkin nggak sampai, ada beberapa tempat yang mungkin baru seminggu gitu baru dan terus berubah dan bertambah gitu. Jadi itu cukup challenging sih dengan jumlah ruang dan pekerjaan yang kita lakukan. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi terkait dengan KTT 43 ASEAN 2023. Tetaplah bersama kami.